salawat atau kalimat salawat. Jadi salawat disandarkan kepada Allah bermakna rahmat. Makna Allah bersalawat kepada Nabi, Allah merahmati Nabi. Makna malaikat bersalawat kepada Nabi, Allah malaikat memohon istighfar keampunan kepada Nabi. Jadi janji malaikat Jibril, siapapun yang bersalawat kepada engkau satu kali saja, aku akan bersalawat kepadanya 10 kali, artinya memohon keampunan 10 kali. Itu janji malaikat kepada Rasulullah. Rasulullah memiliki sifat yang rauf. Rauf artinya memiliki sifat ra'fah, belas kasih yang luar biasa kepada orang-orang beriman. Harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim dalam Al-Quran. Jadi Nabi Muhammad memiliki sifat haris. Harisun alaikum artinya ambisi yang luar biasa agar semua umatnya beriman. Semua umatnya menjadi orang-orang baik penghuni surga. Ini sikap Rasulullah. Kemudian raufum bil mu'minin. Beliau memiliki sifat belas kasih kepada orang mukmin. Andainya Allah memberi tawaran hukum apakah wajib atau sunat untuk umat, beliau memilih sunat untuk umat, memilih wajib untuk diri sendiri. Antara perkara yang wajib beliau lakukan, misalnya salat duha, untuk beliau wajib bukan sunat. Salat witir di penghujung malam, untuk beliau wajib bukan sunat. Berkurban atau udhiyah, untuk beliau sendiri wajib bukan sunat, tapi untuk umat diberi hukum sunat. Kecuali Allah yang memberi hukuman pasti, wajib, tidak ada tawaran. Tapi kalau Allah masih menawarkan apakah wajib ataupun sunat, beliau memilih sunat untuk umat. Saking besarnya rasa kasihan beliau untuk kita sebagai umat beliau. Maka ketika beliau mendengar janji malaikat Jibril memohon istighfar kepada orang yang bersalawat kepada beliau satu kali saja, akan diistighfar 10 kali, beliau merasa gembira dan senang. Nampak kegembiraan beliau di hadapan para sahabat, sehingga disebutkan dalam hadis ini tura fi wajhi wal busyra tura fi wajhihi. Waqala, dan bersabda Nabi SAW, man shalla alayya sallat alaihil malaikah ma shalla alayya. Barang siapa yang bersalawat di atasku, niscaya akan bersalawat di atasnya oleh para malaikat selama dia bersalawat di atasku. Fal yuqlil al abdu inda dzalik au liyuksir. Artinya ketika balasan daripada bersalawat kepada Nabi adalah disalawatkan kita oleh malaikat, maka terserah kita mau baca sedikit atau mau banyak. Kalau mau dapat banyak salawat dari malaikat, maka perbanyak salawat kepada Nabi. Kalau mau dapat sedikit, maka sedikit pun salawat kepada Nabi. Karena makna salawat para malaikat itu memohon keampunan, maka oleh para ulama ketika menjelaskan fadilah keutamaan salawat, sampai salawat ini bisa menjadi obat atau tips untuk menghilangkan penyakit riya. Penyakit riya ini suka mamer ketika berbuat kebaikan. Ketika melakukan kebaikan suka pamer sama orang. Riya bukan karena Allah. Syekh Ali Jum'an, salah seorang ulama Mesir, beliau ditanyakan apa ma'ilajur riya, apa obat yang bisa mengobati penyakit riya. Apa jawaban beliau? Memperbanyak salawat kepada Nabi SAW. Karena ketika kita bersalawat, malaikat mendoakan kita. Mungkin kekurangan, aib, cacat yang ada pada diri kita, dengan sebab keberkahan doa para malaikat akan Allah hilangkan. Jadi banyak sekali fadilah salawat. Ini ada satu kitab yang ditulis oleh Syekh Yusuf bin Ismail An-Nabhani, Afdalus Salawati ala Sayyidis Sadat. Ini khusus tentang keutamaan salawat. Jadi luar biasa keutamaan salawat tersebut. Banyak kitab-kitab yang ditulis oleh para ulama yang menjelaskan tentang hikmat ataupun keutamaan dan faedah-faedah daripada bersalawat kepada baginda Rasulullah SAW. Dan salawat juga bisa menjadi penyebab mudahnya terkabulkan hajat-hajat kita, menjadi penyebab mudah rezeki. Membaca karena untuk tajribah, untuk melakukan eksperimen atau tes. Ada sebahagian syekh ketika ditanya, kenapa engkau wahai tuan guru
Ketika engkau baca setiap zikir dan salawat, engkau mendapatkan faedahnya. Kenapa ketika aku baca, justru aku tidak mendapatkannya? Apa jawaban dari Syekh tadi? Karena kamu baca untuk coba, bukan karena Allah. Aku baca karena Allah, bukan untuk coba. Ini beda tes di wirid dan zikirnya hanya tes. Beda perlu eksperimen ini. Ini aku nak baca zikir pu etro lagi pegangan puana. Yang ada tro orang pateli. Nanti untuk ya tes yang ingin coba akan baca karena Allah. Allah akan memberikan rahmat kasih sayangnya dan anugerahnya kepada kita karena kita melakukannya karena ikhlas karena Allah. Jadi ketika kita melakukan karena ingin tes, ingin coba apa benar, ini jangan-jangan ini hanya khayalan saja. Ingin tes, mau coba apa benar seperti yang dijanjikan. Qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi SAW bersabda, "Man shalla alayya fi kitabin lam tazalil malaika yastaghfiruna lahu madama ismi fi dzalikal kitab." Barang siapa yang bersalawat di atasku dalam sebuah kitab, bisa senantiasalah para malaikat mohon keampunan baginya selama kekal namaku dalam demikian kitab. Dulu ketika kami masih kelas 1, kelas 2 di pondok, itu menjadi kebiasaan anak-anak pondok ketika beli kitab baru, di halaman pertama tulis salawat. Baru di bawahnya tulis nama. Jadi selama salawat Nabi, nama Nabi masih tertancap dalam kitab kita, selama itu juga para malaikat akan memohon keampunan. Ini nggak mesti kitab, di buku-buku sekolah juga bisa. Asal jangan sampai buku tersebut kita letakkan di tempat yang hina, misalnya di tempat kotoran. Selama buku yang tertulis nama Nabi Muhammad kita letakkan di misalnya di rak buku, bukan kita lempar di lantai atau kita campakkan dalam tong sampah, tidak mengapa kita menulis nama-nama Nabi di buku-buku meskipun bukan kitab Arab, buku Latin. Itu di halaman pertama sebelum tulis nama kita tulis salawat kepada Nabi. Di bawah itu baru kita tulis nama kita. Selama nama Nabi masih ada dalam buku tersebut atau dalam kitab, para malaikat akan senantiasa memohon keampunannya. Fadilatul istighfar. Ini keutamaan istighfar. Ini karena kajian kita hari ini bab tentang doa dan zikir. Zikir itu banyak banyak macamnya. Ada dalam bentuk salawat, ada dalam bentuk istighfar, ada dalam bentuk tahmid, tadzkir. Karena hakikat zikir itu apapun ucapan dan perbuatan yang mengingatkan kita kepada Allah. Zikir, lafaz zikrun. Kalau kita belajar bahasa Arab, itu ada isim fa'il, ada isim maf'ul. Ada zakir, ada madhkur. Madhkur itu Allah yang diingat. Zakir, hamba yang mengingat. Siapa yang diingat oleh hamba? Allah. Hakikat dari zikir adalah al-madhkur, Allah. Ketika melakukan satu perbuatan, kita teringat kepada Allah, walaupun lidah kita tidak bersuara, itu juga zikir namanya. Salat itu zikir, mengingatkan kita kepada Allah. Berbuat baik kepada orang, zikir bila ketika kita berbuat baik, teringat dalam hati karena Allah menyuruh kita. Tapi kalau berbuat baik kepada orang, lebih didominasi oleh harapan ingin mengambil hati orang tersebut, atau karena ingin berbalas jasa, bukan karena Allah memerintahkan kita berbuat baik, maka itu bukan zikir namanya. Ada satu ungkapan dari salafus saleh, madumta tara annallah yaraka, annallah yarak, madumta ta'lamu annallah yaraka fa innaka fi dzikrihi walau kunta fisuk. Selama kamu memiliki keyakinan bahwa Allah selalu mengawasi dan melihatmu, maka sesungguhnya kamu sedang dalam zikir kepada Allah meskipun kamu sedang berada di pasar. Jadi kita sedang berada di pasar, aktivitas ngepulau ingkut, ngocang ingkut. Tapi tengok cang ingkutnya hantajit tipu gop, ingatnya Allah selalu mengawasi. Tengah tak berjual, tengah jualan nang hantajit pekurang timbangan takaran. Karena yakin Allah mengawasi tanya, Allah akan mencatat setiap aktivitas curang tanya. Yang berarti kita sedang berzikir Allah. Maka zikir dibagi, ada zikir lisani, zikir yang diucap oleh lidah,
ada zikir lisan dan kalbi, di samping diucap lidah juga fokus hati. Ada zikir dalam hati saja. Ada zikir karam, mahabbah kita mengingat Allah, cinta kita kepada Allah tidak lagi terucap di lidah kita, tapi hati kita sudah karam mengingat Allah. Jadi banyak sekali pembahagian zikir. Beda nama ketika makna dari zikir tersebut berbeda. Ketika dalam zikir tersebut ada arti permohonan keampunan, maka dinamakan istighfar. Ketika dalam zikir tersebut ada permintaan agar Allah memberi rahmat kepada Nabi Muhammad, dinamakan salawat. Ketika dalam zikir tersebut ada dikandung makna pujian, dinamakan dengan tahmid. Ketika dalam zikir tersebut ada makna keyakinan Allah Maha Agung, dinamakan takbir. Ketika dalam zikir tersebut ada yang namanya hauqalah. Hauqalah itu pernyataan dari kita bahwa tidak ada daya dan upaya melainkan datang dari Allah. Dinamakan hauqalah. La haula wala quwata illa billah. Artinya semua lafaz bentuk-bentuk zikir dinamakan zikir karena ada Allah. Misalnya seorang mengucap alhamdu itu bukan zikir karena tidak ada Allah. Akbar bukan zikir karena tidak ada Allah. Subhana tidak, bukan zikir karena tidak ada Allah. La ilah bukan zikir karena tidak ada Allah. La haula bukan zikir karena tidak ada Allah. Kenapa disebut zikir? Karena ada Allah. Ketika beda makna maka beda nama. Hakikatnya sama. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. La ilaha illallah, la haula wala quwata illa billah. Subhanallah bihamdihi, subhanallahil azim, astaghfirullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa alihi washabihi. Di semua bentuk-bentuk zikir tersebut beda nama karena beda makna yang dikandung daripada lafaz zikir tersebut. Apa keutamaan istighfar? Ini kita sedang berada di bulan haram. Salah satu yang dianjurkan ulama dalam bulan haram itu ada 4. Rajab terpisah, Dzulqa'dah sudah lewat, Dzulhijjah dan Muharram. Sekarang kita berada dalam bulan Dzulhijjah. Jadi 3 bulan berturut-turut disebut bulan haram. Dalam bulan haram tersebut Allah melipat ganda luar biasa setiap amal kebaikan. Jangan lupa sebaliknya juga setiap perilaku kejahatan juga akan dilipat ganda dosa. Maka dalam bulan-bulan haram kita usahakan menjaga diri semampu mungkin. Jangan melakukan hal-hal yang dilarang Allah meskipun kita belum sanggup memperbanyak ibadah, belum sanggup memperbanyak kebaikan, hindari kejahatan. Salah satu istighfar yang dianjurkan setiap selesai salat asar di bulan haram, baca 7 kali. Itu hikmat dan fadilah keutamaannya. Malaikat akan membakar catatan amal keburukan kita. Bila kita membaca istighfar tersebut di setiap bulan haram 4 bulan, setiap selesai salat asar tidak banyak hanya 7 kali. Istighfarnya astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illahu al-hayyul qayyumu wa atubu ilaihi taubata 'abdin zalimin la yamliku li nafsihi dharra wala naf'a wala mauta wala hayata wala nusyura. Ana panjang ini namanya. 7 go, ulang-ulang 7 kali. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illahu al-hayyul qayyum wa atubu ilaihi taubata 'abdin zalimin la yamliku li nafsihi dharra wala naf'a wala mauta wala hayata wala nusyura. Khusus bulan haram, bulan asal. Bulan haram berarti Rajab, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Di 12 hari mesti. Tapi yang diutamakan di bulan haram. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullah astaghfaru lidzunubihim." Orang-orang yang ketika mereka melakukan kejahatan atau menganiaya diri sendiri, mereka mengingat Allah maka beristighfar mereka bagi dosa-dosa mereka. Artinya dalam ayat disebutkan bahwa orang yang melakukan kejahatan dan beraniaya diri sendiri, menzalimi diri sendiri, kemudian ingat kepada Allah lantas beristighfar memohon keampunan, Allah akan memberi keampunan. Dalam ayat yang lain Allah memuji orang-orang yang beristighfar wal mustaghfirina bil ashar. Orang yang beristighfar kepada Allah di waktu sahur. Waktu sahur, waktu sebelum subuh. Sebelum subuh bangun, salat sunat, tahajud, salat sunat witir,
kemudian istighfar sambil menunggu azan subuh. Nabi SAW bersabda, "Inni la astaghfirullah wa atubu ilaih fil yaumi wa salasah sab'ina fil yaumi wal lailah sab'ina marrah." Aku memohon ampunan kepada Allah dan bertaubat kepadanya setiap hari dan malam 70 kali. Rasul yang terbebas daripada dosa, beliau beristighfar juga kepada Allah 70 kali setiap hari. Di mana posisi kita yang setiap hari melakukan dosa, malas membaca istighfar kecuali kalau hadir sama dia. Najak sama dia hanya pergi kerana kalau pimpin yang kuimum dah ikut mentang. Kon istighfar roh di zipang kuimum. Nah, dah ikut mentang dah yang. Permohonan ampun dan taubat dari Rasulullah bukan bermakna beliau berbuat dosa. Karena istighfar di samping berfaedah untuk memohon ampunan dosa juga untuk meningkatkan derajat. Ada satu ungkapan dalam kalam para ulama, al-istighfar la yaqtadi sabqad dunub. Istighfar itu tidak menunjukkan memang terdahulu dosa. Artinya orang yang tidak melakukan dosa, dia juga boleh memperbanyak istighfar. Karena Rasulullah berjanji dalam sebuah hadis, man lazamal istighfar, barang siapa yang bermulazamah, mana mulazamah membaca secara konsisten, membaca secara kontinu istighfar, Allah akan memberikan 3 faedah. Pertama, Allah keluarkan ia daripada kesempitan hidup, Allah beri solusi dari setiap permasalahan, Allah beri rezeki pada tempat yang tidak dia sangka-sangka. Di 3 keutamaan faedah istighfar. Sampai-sampai ketika ulama menjelaskan makna rezeki itu tidak hanya terbatas pada materi, tapi termasuk rezeki anak. Ada salah satu doa yang ditulis oleh para ulama bagi orang yang belum memiliki keturunan, di samping membaca surat Maryam, tapi berbanyak istighfar. Ini menunjukkan istighfar berfaedah untuk memudahkan datang rezeki. Rezeki itu bukan hanya materi, juga termasuk anak. Anak juga termasuk rezeki. Jadi al-istighfar layak tadi sabaqat dunub. Istighfar tidak mesti harus buat dosa dulu baru istighfar. Karena ketika kita menganggap diri tidak pernah berdosa, kita tidak mau beristighfar. Rasulullah yang tidak berdosa, maksum. Maksum itu kalau bahasa kita terproteksi dari dosa. Beliau terlindung daripada dosa. Ada 2 istilah dalam kitab tasawuf, ada istilah maksum, ada istilah mahfud. Kalau mahfud itu untuk tingkat para wali dan ulama. Tapi kalau Rasulullah itu maksum. Apa beda maksum dengan mahfud? Kalau maksum terproteksi, dia tidak melakukan dosa, memang dilindungi Allah. Kalau mahfud boleh jadi berdosa, tapi ketika terjerumus dalam dosa dia akan cepat kembali bertobat. Ini kadang yang membedakan dengan orang-orang biasa. Setelah berdosa berpuluh tahun, dosa tersebut masih dikenang, masih nostalgia dengan dosa, tidak pernah merasa menyesal. Ini bukan mahfud namanya. Kalau mahfud, orang-orang saleh itu mahfud. Dia memang tidak terjamin. Bisa saja, sah saja terjerumus dalam dosa. Tapi ketika terjerumus dalam dosa, dia akan cepat-cepat kembali bertobat kembali kepada jalannya. Tidak larut, tidak terbuai dalam dosa. Waqala alaihi salatu wasalam, Nabi SAW juga bersabda, ma'asarra man istaghfara wa in ada fil yaumi sab'ina marrah. Tidak dianggap menetap dalam dosa orang yang mau beristighfar meskipun kembali dalam satu hari 70 kali. 70 kali kembali dalam dosa, selama dia mau bertaubat dan istighfar tidak dianggap israr. Ada sebutan dalam istilah kitab klasik israr. Israr itu menetap di atas dosa. Ketika dijelaskan oleh ulama, makna menetap bukan melakukan dosa terus-menerus. Dosa hanya sekali kita perbuat, kemudian kita mencabut diri dari dosa, tetapi tidak pernah bertobat. Itu dianggap israr. Cuma sekali berbuat dosa, tapi sudah 10 tahun tidak bertobat. Kita dianggap israr. Israr itu menggugurkan adalah. Kalau perbuatan yang disyaratkan orangnya harus adil, kita tidak bisa bertindak. Karena tidak memiliki keadilan. Misalnya mau menikahkan anak. Karena pendapat jumhur ulama, pendapat mayoritas ulama, wali yang ingin menikahkan anaknya, wali tersebut harus memiliki sifat adalah, sifat adil. Salah satu penyebab seseorang itu hilang sifat adalah, dia berbuat dosa besar atau menetap diri di atas dosa kecil. Walau dosa kecil sekali dia buat, tapi karena tidak pernah bertaubat, dianggap israr. Israr itu berarti mengekalkan diri
dalam keadaan tanpa menyesali atas dosa yang pernah dilakukannya. Jadi sabda Rasul di sini ma'asarra, tidak dianggap menetap dalam dosa orang yang mau beristighfar meskipun dia kembali dalam satu hari 70 kali berbuat dosa. Tapi dengan catatan, saat kita bertaubat jangan ada niat dan rencana untuk kembali. Walau setelah itu kita tidak mampu mengontrol diri, terjerumus lagi dalam dosa, dianggap dosa baru, tidak menggugurkan taubat yang sebelumnya. Tapi kalau ketika bertaubat, walau di mulut mengucapkan istighfar, tapi dalam hati masih kita kenang dosa tersebut, masih kita inginkan, masih ada rencana, ada planning, ada perencanaan untuk mengulang kembali, menostalgia kembali, itu belum sah taubat kita. Saat kita bertaubat, berazam, berkeyakinan dalam hati, menyesal, saya tidak akan kembali kepada dosa tersebut. Kemudian karena pengaruh kawan, kemarin baru bertobat, semalam baru bertobat, karena pengaruh kawan, pengaruh lingkungan, jatuh lagi dalam dosa, ini dianggap dosa baru. Tobat yang semalam sudah sah. Tapi kalau ketika kita mengucap istighfar, masih ada niat dalam hati, atau sambil WhatsApp, sambil istighfar di mulut, jadi kita lagi WhatsApp, mau rencanakan dosa lagi, tidak sah taubat. Wabah, astagfirullah, WhatsApp yang panjang dajak lom. Anak sah taubat lagi. Atau bapa astagfirullah, buka HP kalian betul-betul ketika dia melakukan maksiat. Betul-betul di pantai, betul-betul di tempat rekreasi, ketika melakukan maksiat dengan kekasih kita, bapa istighfar, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Anak tak taubat. Malah dianggap mempermain-mainkan Tuhan. Maka ketika taubat, tinggalkan semua yang mengingatkan kita kepada maksiat. Walaupun setelah itu namanya manusia labil, mudah terpengaruh, gampang terpengaruhi, terjerumus lagi dalam dosa. Itu dianggap dosa baru. Jadi kalau ketika bertobat masih merencanakannya, masih senang kepada maksiat, tidak sah tobat. Sebab syarat tobat ada 3, harus menyesali apa yang sudah kita lakukan, berjanji tidak akan mengembalikan, tidak akan kembali kepada taubat, tidak akan kembali kepada dosa tersebut, dan bila sedang berlangsung dalam dosa, cabut diri. Atau dalam bahasa Arab iqla'. Iqla' itu keluar dari dosa. Kalau dosa yang sudah lalu, cukup 2 rukun taubatnya, menyesali dan berjanji tidak akan kembali. Waqala Nabi SAW, Nabi SAW bersabda, man amila dzamban, barang siapa melakukan sebuah dosa, maka dia memiliki keyakinan sesungguhnya Allah qadit tala'alih, Allah pasti mengawasi dia. Dia akan diampuni walaupun dia tidak beristighfar. Sampai segitu, keyakinan dalam hati saja bisa menjadi asbab atau faktor mendapatkan keampunan Allah. Ini biasa kalau orang yang memiliki keimanan dalam hati pasti ada. Kalau kita tanya, apakah saudara ketika melakukan dosa yakin atau tidak Allah melihat saudara? Pasti kalau orang beriman akan jawab, yakin saya Allah melihat perilaku saya. Dan saya takut karena Allah pasti melihat apa yang saya lakukan. Walaupun saya tidak bisa melihat Allah, tapi yakin Allah pasti melihat saya. Itu saja ada keyakinan, janji dari Rasulullah, orang tersebut diampuni dosa walaupun dia tidak mengucap istighfar. Artinya dia melakukan dosa bukan karena keyakinan boleh dosa tersebut, tapi karena mungkin pengaruh hawa nafsu. Tapi dia ada keyakinan dalam hati, apa yang dia lakukan itu haram, dan apa yang dia lakukan itu dicatat oleh Allah, diawasi oleh Allah. Itu juga dapat keampunan meskipun tidak memohon istighfar. Dalam agama kita merencanakan kebaikan dengan konkret. Arti konkret jazam. Dalam bahasa Arab jazam, bahasa kita konkret. Merencanakan kebaikan secara konkret itu ditulis 1 pahala meskipun kita tidak jadi melakukannya. Ada satu hadis yang berbunyi niatul mukmin khairun min amali. Niat orang mukmin itu lebih baik daripada amalnya. Kita pasang niat yang baik-baik itu sudah dicatat. Tapi bukan lintasan hati. Beda antara niat dengan lintasan hati. Kalau lintasan hati, goresan hati. Terlintas dalam hati, belum konkret. Kalau niat sudah konkret.
Jadi ada rencana konkret dalam hati ingin melakukan sebuah kebaikan. Tapi tidak jadi. Urung kita melakukannya karena mungkin ada faktor-faktor tertentu, misalnya karena hujan atau kebocor ban Honda, atau tiba-tiba waktu mau pergi minyak Honda KB, head starter haudip, jangan ada saja. Jadi urung melakukan kebaikan padahal sudah direncanakan dengan konkret, itu mendapat satu catatan amal kebaikan. Apabila kita merealisasinya, didapat 10. Adapun perbuatan jahat dan perbuatan buruk, kalau hanya niat saja tidak ditulis selama kita belum melakukannya. Jadi hawa puput dosa. Hawa puput dosanya nyan hana anggap sebagai dosa selama belum merealisasi. Atau mengkhayal, kan biasa orang khayal. Jadi macam yang muda-muda khayalan ke cewek-cewek, kena kan? Khayalan mentong. Namun puan. Tapi walau tidak dianggap dosa, memberi dampak kepada kekhusyukan salat. Memberi dampak kepada hilang rasa manis kita bermunajah dengan Allah. Karena kata Sayyidina Hasan Basri, kata beliau salah seorang dari kalangan tabi'in salafus saleh, manisnya beribadat itu tidak akan didapatkan oleh orang yang bermaksiat kepada Allah. Malah bukan hanya orang yang bermaksiat, orang yang merencanakan maksiat saja tidak akan mendapat manisnya beribadat. Anda rumput manis ibadat lagi manis taduk bak warung berjam-jam nah. Kiban rasa manis taduk bak warung 2 jam betah dia. Tapi dalam masjid hang mari tengah jam hang betah. Yang bahkan penyebab hang betah. Hang betah berlama-lama dalam masjid. Hang betah berlama-lama dalam ibadat. Karena tidak mendapatkan manisnya ibadat. Kenapa betah lama-lama di warung? Karena mendapatkan manisnya berlama-lama di warung. Sehingga dalam tengah ruang belajarnya perlu bagalik. Pada depu dosa dan aja dah menghalangan senang saja tak nongkrong lama. Yang kena dia kata dapatkan rasa manisnya nongkrong di warung. Menasi orang yang beribadat didapatkan rasa manis beribadat. Ya, mangat lain tempat lain, mangat beribadat. Dan ini pegah oleh Sayyidina Hasan Basri Buno, salah seorang salafus saleh, beliau murid Sayyidina Ali. Tidak akan mendapati halawah manisnya beribadat itu orang yang melakukan maksiat, bahkan orang yang merencana saja. Rencana maksiat mentang han merumpuk. Tapi hana ketulis dosa ada rencananya, tapi nak dampak je. Sama seperti makanan syubhat. Makanan syubhat kita tidak berdosa, tapi dampak negatif membuat hati kotor, membuat doa tertolak, membuat malas beribadat. Itu dampak negatif daripada makanan syubhat. Contoh makanan syubhat misalnya ada seorang memiliki bisnis halal dan bisnis gelap. Bercampur harta. Ketika dia menginfak kepada kita, dia tidak menjelaskan ini dari sumbernya dari mana. Apa dari bisnis gelap, dari bisnis halal, atau dari bisnis haram. Hukum terima boleh. Tapi harta tersebut dianggap syubhat. Selama tidak pasti harta tersebut bersumber dari haram, orang yang memberikannya ada sumber yang halal, itu hukum harta tersebut dianggap syubhat. Harta yang syubhat dalam agama tidak diharamkan. Tapi ada dampak negatif. Apa dampak negatif dari harta yang syubhat? Membuat kita malas beribadat, tertolak doa. Memang Indomie je. Indomie halal tapi dia lelur dapat jauh, nak menyakit. Dua buah dapat jauh, nak dah ka? Pelau lem kena. Kamu hidayah le santri gadah hilang keluhan sakit lambung segala macam setelah melarang menjual pop mie, extra jos, siomay, yang terlarang mendu. Memang kadang-kadang santri pada irumpok belo siomay dia ke, kan aja pakai penyedap na mesin. Karena nak penyedap kan balas dendam, ada belo dudumno. Karena teori Jumat biasa hari Jumat di pondok-pondok atau di pesantren kan libur belajar. Yang mio sempat dubi uluannya belo siomay dudumno. Ini hal lagi perut. Ketika terlarang makanan-makanan yang mengandung penyedap, pengawet, pewarna dan segala macam, gadah penyakit medulan daya. Mahannya meu juga kenang lambung, ada depu-depu tu. Jadi bahaya tak, lebih bahayanya ngerokok lagi. Jadi ngerokok membunuhmu, Indomie membunuhmu sih. Pelan-pelan. Jadi kerokok mentang membunuhmu.
Indomie, siomay, bakso memang galak teman tu mata Pak Haji nak penyedap dia tenebu penyedap kan terpancing ni. Dan Waqala Nabi SAW dan Nabi SAW juga bersabda, Yaqulullah, ini hadis kudusi namanya. Yaqulullah, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam sebuah hadis kudusi, yang ibadi kullukum mudhnib ila man afaituh. Wahai hambaku, seluruh kalian itu adalah pendosa kecuali orang-orang yang aku selamatkan. Afaitu. Afaitu afiyah. Afiyah itu Allah beri keselamatan. Boleh jadi makna keselamatan tersebut keselamatan dari segala kekurangan atau keselamatan dari dosa. Maka wajar ketika ada satu ungkapan al-insan mahallul khata'. Jadi manusia ini memang memiliki potensi berdosa. Betul. Karena memang Allah sendiri yang mengakuinya. Ya ibadi wahai hambaku, seluruh kalian itu pendosa kecuali orang-orang yang aku selamatkan, aku beri afiah. Maka karena kamu itu semua pendosa, fastaghfiruni, beristighfarlah kamu, aku akan memberi keampunan bagi kamu. Jadi baik sok-sok suci lah istilah haji. Yang memang pendosa, manusia memang memiliki potensial melakukan dosa. Malah ada sebuah hadis yang ngerilam dah dengar hadisnya. Ada sebuah hadis, seandainya kalian tidak melakukan dosa, aku akan memusnahkan semua kalian. Aku ciptakan makhluk baru yang berbuat dosa, kemudian dia memohon keampunan kepadaku, maka aku akan mengampuni. Berarti dah dengar dari hadis yang keduanya, menunjukkan memang melakukan dosa dan kejahatan bak manusianya sesuatu yang memang nak bisa dielakkan. Memang kodrat manusia sih berbuat dosa. Tapi dia ambil larut, ambil hanyut, mentang-mentang kodrat manusia berbuat dosa, bismillah lu buat dosa je benar. Itu alasan memang cik kau perah dalam kitab bersahabat dalam perali abi nalah hadi-hadi yang tanya manusia cik pendosa. Aje berarti kah? Pendosa je tanya. Anjir, artinya Allah mengikhbarkan, memberi informasi kepada kita bahwa manusia ini memang diciptakan tak luput dari dosa kecuali hanya beberapa orang yang Allah selamatkan, contoh para nabi dan para rasul. Karena itu yang penting apa? Bukan pendosanya, yang penting jangan lupa memohon istighfar. Lagi mesti contoh je mana? Tanya waktu ke pelahi udonyanyo pulang keadaan English, pulang keadaan buta. Mana English buta? Hai waktu lahir bak mak dekat buta mendara. Buta dengan pu demana dengan waktu dilahirkan kat buta lah tu budanya. Maka boleh mana? Kan dia dosa, nya dengan dosa lagi. Fisik tanya ketika lahir dalam keadaan buta, maka manonyo satu keniscayaan. Abang lagi istighfar sih. Mandi pada manusia satu keniscayaan yang harus dilakukan minimal sehari 2 kali. Karena tiuro lega, tiuro 2 ga, baik 3 minggu 3. Di karena memang tidak lega, mana zaat, tiuro 2 ga mana. Ada lahir kan galang utum. Ada mana? Istighfar zaat. Aku membaca istighfar yang cipta Allah jika dia ke pendosa. Baca istighfar menentang silan ini. Kan bermakna hanjit pubut kan bermakna bebas melakukan dosa, kan bermakna bebas mengotori diri. Berarti kote lahir langgalang buta ke buta ni. Jadi tadu dalam penggop tanya baking anak apa hidung cita yang manusia aja buta. Nak baking baju anak pu pakai masker dia. Ani anak lagi anji. Maka istighfarnya gambarkan oleh para ulama, analogikan ke perbandingan sama lagi mandi. Adapun salawat sama seperti memakai wangi-wangian. Maka orang yang banyak istighfar tapi malas bersalawat sama seperti orang rajin mandi tapi tidak memakai minyak wangi. Orang yang rajin bersalawat tapi malas istighfar sama seperti orang rajin pakai minyak wangi tapi malas mandi. Kira-kira punya dah pakai minyak wangi tok ana tamano. Yang kan be ange geroi be, be minyak wangi geroi. Be mengkleh be. Tapi punya yakin tamano hana tabuh minyak wangi mending macam ketimbang tabuh minyak wangi tok ana tamano. Yang enggak kiban istighfar pun ada, salawat pun ada, mandi ada, pakai minyak wangi pun ada, itu baru sempurna.
Wa man alima anni dzu qudrah ala an aghfira lahu wa fartu lahu wa la ubali. Dan barang siapa yang memiliki keyakinan sesungguhnya aku memiliki kesanggupan kekuasaan di atas bawah mengampuni baginya hamba tersebut, saya aku akan mengampunkan dia dan aku tidak peduli. Maksud Allah tidak peduli kepada sebanyak mana dosa-dosa kita. Allah akan mengampuni dosa kita selama kita mau beristighfar dan ada keyakinan Allah sanggup mengampuni dosa kita. Maka jangan pernah terpengaruh dengan bisikan iblis, yang mana iblis mengajak kita, mempengaruhi kita untuk berputus asa kepada rahmat Allah. Misalnya contoh bisikan iblis, apain istighfar? Kamu itu sudah jadi pendosa dari semenjak balik. Dari semenjak sebelum balik kamu sudah jadi pendosa. Tidak akan ada pintu harapan mendapatkan keampunan Allah. Sia-sia saja kamu istighfar. Kemudian kita mengiyakannya. Oh nyosin lah, tak apa-apa wata istighfar. Ini juga tahu neraka. Kitanya cihana, anak pampul ya Allah. Bata nongkrong mendang kuda istighfar. Abi wata-wata mendang. Amlain ka anak akhirat namidonya. Itu bisikan iblis tu. Jangan pernah menyahutinya. Jadi iblis dia tetap akan berupaya sekuat tenaga sampai ajal menjemput kita dalam rangka untuk memperbanyak penghuni neraka. Tetap ditalbiskan, ditipu kita oleh iblis. Jadi walaupun ada bisikan macam-macam, ngapain bertobat, ngapain istighfar, sudah terlalu banyak melakukan dosa, terlahir saja dalam keadaan dosa, tapi kita harus memiliki keyakinan Allah sanggup mengampuni kita dan membebaskan kita dari dosa. Qala sallallahu Nabi sallallahu bersabda, "Man qala subhanaka zalamtu nafsi wa amiltu su'a." Barang siapa berkata, Maha suci Engkau wahai Tuhan, aku telah menganiaya diriku sendiri dan aku melakukan sebuah kejahatan, maka ampunilah dosaku. Sesungguhnya pekerjaan tidak ada yang mengampuni dosa melainkan Engkau. Siapa orang tersebut akan diampuni dosa-dosanya, walau dosanya kadabi bin namli, banyak sebagaimana banyak langkah binatang rayapan. Namli semut atau binatang-binatang yang merayap. Kan banyak kaki dia, banyak langkah. Walau langkah kita sebanyak langkah mereka, dosa kita sebanyak langkah mereka, tetap akan diampuni Allah. Ini doa yang dibaca oleh Nabi Adam ketika beliau dikeluarkan dari surga. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, aku mengakui aku telah berbuat dosa. Aku mengakui aku menganiaya diriku sendiri. Maha suci Engkau, hanya Engkau yang satu-satunya tempat yang aku harapkan pengampunan. Ya Allah akan mengampuni dosa kita. Karena beda antara karakter iblis dengan karakter leluhur kita Nabi Adam. Nabi Adam ketika melakukan dosa, beliau mengakui, tidak pernah membantah. Dan beliau mengakui telah melakukan dosa dan beliau membuka harapan besar untuk mendapatkan keampunan Allah, tidak berputus asa. Ini membedakan dengan iblis. Iblis ketika melakukan kesalahan, dia tidak mengakuinya salah. Malah dia menyombongkan dirinya. Khalaqtani minan nar wa khalaqtahu minat tin. Engkau ya Allah menciptakan Adam dari tanah, Engkau ciptakan aku dari api. Dia menyombongkan diri dan dia tidak mau tunduk dan patuh kepada aturan Allah dan tidak pernah mengakui kesalahan. Ini yang membeda karakter iblis dengan karakter Nabi Adam. Waqala Fudail bin Iyad, Imam Fudail bin Iyad salah seorang salafus saleh berkata, al-istighfar bila iqla' taubatul kadzabin. Istighfar tanpa mencabut diri dari dosa itu taubat orang-orang dusta. Jadi bukan taubat yang sebenarnya. Maka ada ungkapan dari seorang wali perempuan Rabi'ah Dawiyah. Apa kata beliau? Istighfaruna yahtaju ila istighfarin akhar. Istighfar kita membutuhkan kepada istighfar yang lain. Karena ketika kita beristighfar bukan datang dari hati yang tulus. Istighfar seolah-olah memperolok-olok Allah. Jadi istighfar yang kita ucap ni harus istighfar lain untuk memohon dosa istighfar kita. Itu maksudnya istighfaruna yahtaju ila istighfarin akhar. Jadi istighfar tanpa ada ikhlas itu taubat kadzabin. Katanya sudah istighfar, katanya sudah berhaji, katanya sudah bertobat, tapi bisnis gelap masih jalan terus. Tapi perbuatan dosa masih jalan terus. Itu namanya istighfar bila ikhlas. Istighfar tanpa ikhlas, tanpa mencabut diri dari dosa, jadi taubatul kadzabin, taubat para
pendusta, bukan taubat yang tulus. Tadi sebut taubat nasuha, karena makna nasuha itu bersih. Nasuha dari nasaha bermakna khalasa. Khalasa bersih. Makna taubat nasuh, taubat nasuha, taubat yang bersih, bukan taubat dusta. Itu maksud taubatan nasuha. Wa istahabu, dan disunatkan bahawa memulai doa dengan ucapan subhana rabbiyal aliyil a'lal wahhab. La ilaha illallah wahdah la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit. Wa huwa hayyul la yamut wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu sebelum kita panjatkan doa-doa hajat-hajat kita, baca itu terlebih dahulu. Itu menjadi kunci pembuka kabulnya doa kita. Subhana rabbiyal aliyil a'lal wahhab. Maha suci Tuhanku yang maha tinggi dan maha agung, lagi yang maha memberi. La ilaha illallah, tidak ada Tuhan melainkan Allah. Wahdah, sendirinya Allah, tidak ada berkongsi baginya Allah. Lahul mulku wa lahul hamdu, bagi Allah kekuasaan, kerajaan. Wa lahul hamdu, dan milik Allah pujian. Yuhyi, dia yang menghidupkan. Wa yumitu, dia yang mematikan. Wa huwa hayyul la yamut, dia maha hidup, tidak pernah mati. Wa huwa ala kulli syai'in qadir, dia hanya Allah di atas setiap apapun itu berkuasa. Raditu billahi rabba, aku ridha dan restu, rela Allah sebagai Tuhan. Wabil islami dina, aku rela Islam sebagai agama. Muhammadin nabi, wa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya, aku rela Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi. Kemudian setelah membaca doa tersebut, sumakal, kemudian baca lagi Allahumma fatiras samawati wal ardh. Ya Allah, pencipta langit dan bumi, alimal ghaibi wa syahadah, yang mengetahui segala yang gaib dan yang nampak. Rabba kulli syai', Tuhan segala sesuatu, wa malikah, dan rajanya segala sesuatu. Asyhadu an la ilaha illa anta, aku mengakui dan naik saksi serta mengakui bahawa tidak ada Tuhan melainkan Engkau. A'udzubika min syarri nafsi, aku berlindung dengan Engkau daripada kejahatan nafsuku. Wa min syarri syaitanir rajim, daripada kejahatan syaitan yang terkutuk. Wa syirkihi, dan sekutu-sekutunya syaitan. Dan baca lagi Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyah fi dini wa ahli wa mali. Allahumma astur aurati wa amin rawati. Ya Allah, aku memohon kepada Engkau kemaafan, wal afiyah, keselamatan dalam agamaku, keluargaku, hartaku. Ya Allah, tutupi aibku. Ya Allah, beri keamanan rasa takutku. Itu doa-doa yang dibacakan sebelum mendoakan hajat-hajat kita yang lain. Ma'lam, dan ketahui ilmu, sesungguhnya doa itu banyak sekali. Karena sakingnya banyak, kalau kita baca semua tidak cukup waktu. Fastaghil minha bima ra'aita nafsak fiha hadirah. Maka isilah waktu dari doa-doa itu dengan apa yang kamu lihat diri kamu dalam doa itu bisa menghadirkan hati yang khusyuk. Di antara doa-doa yang kita baca, sekian banyak doa, apa yang paling membuat hati kita khusyuk? Apa yang paling membuat tenang jiwa kita ketika kita baca? Itu saja yang diistiqamahkan. Itu saja yang dikonsistenkan. Karena Allah ahabbul a'mal ilallah adwamuha wa inkallah. Jadi amalan yang paling Allah cintai itu yang dibaca terus-menerus, meskipun sedikit. Tak perlu banyak. Yang penting setiap saat kita baca, setiap habis wirid, setiap habis salat kita baca. Daripada sekali duduk baca 1000 kali, 10.000 kali, kemudian libur sampai sebulan tak baca lagi. Dia lebih mending baca 33 kali subhanallah habis salat. Kemudian alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar 33 kali, ditutupi dengan biar genap 100 la ilaha illallah wa la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Setiap habis salat kita baca istiqamah. Itu lebih mending, lebih bagus daripada baca wirid kadang ada, kadang absen, kadang ada, kadang absen. Jadi di cara membaca doa, kalau dipimpin dhamir mutakalim dirubah menjadi dhamir jama'. Misalnya Rabbi kalau baca sendiri, kalau baca memimpin Rabbana. Tapi kalau baca bersama-sama itu boleh baca dhamir mutakalim. Artinya misalnya ada jamaah 40. 40 orang baca, ya napu a'udzubika. Lagi dah baca Widul Latif. Tapi kalau satu orang yang baca, yang lain mengamini saja, itu diganti. Jangan baca a'udzu, na'udzu, kami berlindung. Min syarri nafsina, daripada kejahatan nafsu kami. Boleh min syarri nafsi, min syarri nafsina.
Allahumma inni as'aluka itu kalau berdoa untuk sendiri atau berdoa dalam jamaah tapi semua membaca. Itu bacanya Allahumma inni as'aluka. Tapi kalau tunggu imam yang pimpin, yang lain mengamini, dirubah Allahumma inna nas'aluka. Ya Allah, sesungguhnya kami mohon. Allahumma inni as'aluka, sesungguhnya aku mohon. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah fi dinina wa ahlina wa amwalina. Allahumma astur auratina wa amin rawatina. Yang kan auratana, sabang auratnya jamak muannas, jamak muannas dia termasuk kasrah. Dia urang salah baca barinan. Dia nak ingat li turanau. Allahumma astur auratana. Salah yang betul Allahumma astur auratina. Sebab aurat yang jamak muannas, jamak muannas ada masuk je dengan kasrah, kasrata auratina wa amin rawatina. Kenapa doa-doa ini penting? Karena manusia ini dihormati orang, dipuji orang karena Allah menutup aibnya. Andai Allah nak tutup aibnya, kawan dekat saja akan menjauhi. Maka kita selalu memanjat kepada Allah, ya Allah tutupi aibku. Ya Allah tutupi apa yang membuat aku malu. Apa yang membuat aku merasa malu di hadapan hamba-hambamu ya Allah. Akan malah orang-orang dulu selalu berdoa kepada guru. Saya doa yang terbaik kepada guru agar tidak hilang keberkahan ilmu. Ada satu doa yang diceritakan oleh Imam Nawawi yang sering dibaca oleh ulama-ulama dahulu. Allahumma astur aiba muallimi anni. Ya Allah, tutupi aib guruku daripadaku. Hatta la tuzhib barakata ilmihi minni. Sehingga engkau tidak menghilangkan keberkahan ilmunya daripadaku. Allahumma astur aiba muallimi anni hatta la tuzhib barakata ilmihi minni. Ya Allah, tutupi aib guruku daripadaku sehingga engkau tidak menghilangkan keberkahan ilmunya daripadaku. Karena salah satu perkara yang menghilangkan keberkahan ilmu yang kita dapatkan dari guru-guru kita ketika kita memandang rendah beliau lantaran kita mengetahui aib beliau. Maka usahakan jangan ingin mengetahui aib guru. Walaupun sudah beredar di media, dah bahasa Aceh dah berubah. Jangan sok ingin tahu, ingin cari informasi, kita gali informasi ke mana-mana karena itu berkaitan dengan aib guru kita. Guru kita juga manusia bukan malaikat. Maka ada ungkapan dalam bahasa Arab, khud ma safa wada' ma kadar. Artinya khud ma safa, ambil yang bersih-bersih, wada' ma kadar, tinggalkan yang kotor, tinggalkan yang keruh. Selama kita bisa mengambil petuah, mengambil ilmu, mengambil faedah dari beliau, ambil yang bermanfaat. Persoalan beliau karena juga manusia, dia juga punya hawa nafsu, punya syahwat, ditinggalkan. Kalau kita sudah terlanjur berguru. Tapi kalau sebelum kita berguru sama seseorang, pilih dulu karakternya. Lihat bagaimana karakter orang tersebut. Apakah benar-benar menunjukkan dia seorang guru yang mengajarkan ilmu. Bukan hanya dengan retorika saja, tetapi juga memberi contoh-contoh yang baik. Nah, itu sebelum kita memilih untuk berguru. Tapi kalau sudah terlanjur berguru, tidak boleh kita mencampakkan orang begitu saja sesudah kita mengambil manfaat ilmunya lantaran kedapatan dia melakukan dosa ataupun aib. Karena dia tetap guru kita, orang yang pertama mengajarkan ilmu kepada kita, orang yang memberi informasi tentang ilmu kepada kita. Persoalan dia melakukan kejahatan, melakukan dosa, dia bukan manusia suci, dia bukan malaikat, bukan nabi, manusia juga. Jadi makanya khud ma safa wada' ma kadar. Ambil apa yang bersih dan tinggalkan yang keruh. Tidak baik tinggalkan. Kita ucapkan doa selalu Allahumma astur aiba muallimi anni, ya Allah tutuplah aib guru-guruku, wala tudhib barakata ilmihi minni, dan jangan engkau hilangkan keberkahan ilmunya daripadaku. Haji kan? Ada pertanyaan kan? Ya, silakan yang bertanya. Kalau mungkin belum coba ya, mungkin yang jawab belum
Baik, ya, baik. Arifin, walaupun terlalu dan ayat buku yang kayak dong tapi kejadian mono buka betul makanan kota dulu betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Tak dimulai kepada Abi, nah pertanyaan satu dari yang sama. Orang yang ada dengan tobat nasuha. Jadi, nah orang-orang yang baru berarti SMA lah. Ya, banyak dosa-dosa bercampur dengan laki-laki yang sama. Apalagi beliau perempuan gabung dengan anak laki-laki main bola. Jadi cara tobatnya sekarang kita mau tahu bagaimana ya cara tobat karena mereka sudah hijrah dan di bulan haram ini mana bagus kita bersalawat dengan memperbanyak baca Al-Quran dan masalah kurban selama ini kita memang sering berkorban. Yang kita kurban kita niatkan kepada anak cucu misalnya. Nah ini tahun ini untuk anak cucu tulis selesai. Ini anak, ini ayah. Nah, begitu ayahnya sudah, anaknya sudah besar, sekarang dia mau niatkan kurban. Dia kirim duit ini kurban untuk ayah ya mak. Bagaimana artinya? Ada satu lagi faedah atau hikmah meninggalkan sudah meninggalkan motong kuku atau menghilangkan bulu. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Belum lebar. Pertama, dosa masa lalu, masa-masa remaja. Rukun bertaubat ada 3 bila tidak ada kaitan dengan manusia atau anak Adam. Tapi ketika ada kaitan dengan anak Adam bertambah 1 lagi menjadi 4. Pertama rukun taubat iqla'. Mana iqla' mencabut diri, keluar dari dosa bila kita sedang berlangsung dalam dosa. Misalnya kita sedang meneguk arak. Tiba-tiba datang insaf dalam hati ingin bertaubat. Itu gelas yang sudah kita letakkan di bibir mau minum arak harus kita singkirkan. Itu namanya iqla'. Dikon mana aja pabih lebih utuh. Hati bertobat. Ini anak taubat. Itu berusaha hati. Jadi iqla'. Mana iqla' cabut diri. Tapi kalau dosa masa lalu sudah pasti iqla'. Dosa masa SMA atau masa remaja. Sekarang kita sudah lama tidak melakukan lagi dan tidak ada niat pun untuk mengulang, menostalgiakan. Berarti secara pasti kita sudah iqla'. Tapi apa rukun taubat yang tersisa? 2 lagi. Berazam, punya komitmen dalam hati tidak akan kembali dan menyesal. Sebab yang kita lakukan dulu belum tentu pasti menyesal. Karena orang tidak melakukan dosa bukan berarti dia menyesal. Bisa saja karena tidak ada kesempatan. Orang tidak melakukan dosa bisa saja karena tidak ada peluang. Orang tidak melakukan dosa bisa saja karena tidak ada finansial. Bukan karena menyesal. Jadi baru dianggap taubat meninggalkan dosa karena menyesal. Menyesali karena melanggar perintah dan larangan Allah. Bukan karena tidak ada finansial. Bukan karena tidak ada kesempatan. Bukan karena faktor usia. Hanali doyan jajan. Karena kak aduha, aloyu, jajan lo. Karena memang karena menyesal karena melanggar larangan Allah. Karena faktor atau timli. Kamu betano atau tim lawan nayo kamu betano. Jadi betul-betul kita menyesali karena telah melanggar larangan dan perintah Allah. Baru dianggap nadam. At-taubatu an-nadam. Taubat itu nadam. Menyesali. Kalau ada kaitan dengan manusia, misalnya kita pernah memfitnah orang,
menggunjing orang, menyakiti fisik orang, menyakiti hati orang, itu harus minta maaf. Dalam bahasa Arab disebut istihlal. Istihlal itu meminta halal. Maksud meminta halal, meminta maaf. Kalau tidak ada kaitan dengan manusia, urusan manusia dengan Allah. Jadi dosa katanya berokon kadang-kadang ada kala nurinang yang dilarang dalam agama. Misalnya kita tengok ragam, nama memandang perempuan lawan jenis dengan pandangan yang penuh birahi atau syahwat. Itu hak Allah, bukan hak manusia. Karena Allah yang melarang kita memandang wanita yang belum halal. Itu cukup taubat dengan Allah. Sampai lagi izin mbak urinangnya. Itu ina kata dosa satu lah. Apakah merempak janjian pun merempak. Sebenarnya KMA kirim tak kadang-kadang drone je. Tema saya tema KMK lum-lum jing-jing ron. Sampai KMA yang kena hak Allah. Juga baru isi sampai KMA minta kata ya laki din mbak ya ai kena tak nak tepu. Jadi memandang wanita yang tidak halal, demikian juga wanita memandang lelaki yang tidak halal dengan pandangan nafsu, itu hak Allah namanya, melanggar hak Allah. Cukup taubat dengan Allah. Tidak perlu minta maaf kepada yang bersangkutan. Itu katalah cara ada yang bikin pun taubat lagi maaf. Jadi dosa masa lalu cukup dengan memenuhi rukun-rukun taubat dan berjanji dalam hati kita tidak akan kembali lagi. Dan selalu memohon ampunan kepada Allah dengan harapan Allah akan mengampuninya. Janji Allah lagi yang kali tabut malaikat, Allah akan ampuni. Kepastian hanya menunggu waktu. Dia mati baru depu. Dia mati baru dah depu, baru tathe, baru kita sadar apakah Allah mengampuni dosa-dosa kita ataupun tidak. Tapi ada indikator tanda. Tandanya biasa orang yang diterima taubat oleh Allah itu akan berubah. Dari kebiasaan tidak senang kepada kebaikan akan berubah menyenangi kebaikan, senang kepada perbuatan taat, senang kepada amal saleh. Itu indikator nampak taubatnya diterima. Yang kedua mana? Kurban nah. Yang kurban ni kolamnya 6. Mana lebih bagus salawat dengan Al-Quran? Kalau salawat dengan Al-Quran tidak pernah oleh para ulama membandingkan, karena sudah pasti lebih utama Al-Quran. Tapi kalau salawat dengan istighfar, ini ada banyak ungkapan-ungkapan ulama lebih mulia salawat ketimbang memperbanyak istighfar. Alasannya karena keampunan dosa itu bisa kita dapatkan dengan bersalawat. Sementara istighfar tidak kita dapatkan apa yang kita dapatkan dengan bersalawat. Kenapa lebih utama Al-Quran ketimbang salawat? Karena dalam Al-Quran itu memiliki nur, ada cahaya dia. Ada cahaya yang mampu menyinari relung-relung hati kita dengan banyak membaca Al-Quran. Maka ibadat yang paling mudah dan paling utama itu sebenarnya membaca Al-Quran. Cuma alangkah bijak kita padukan. Jadi bukan hanya baca Al-Quran, kali-kali kita berbanyak salawat. Ada waktunya baca Al-Quran, ada waktunya baca salawat. Jangan mengambil salah satu. Tapi seandainya kena cok salah sabah, tentu lebih utama baca Al-Quran. Nanti betul-betul kita baca. Sebab biasa ada yang mentang, so baca Quran kan baca selawat. Sebut selawat anak baca Quran, pi anak baca. Yang baik lagi kan. Masalah kurban. Berkurban untuk orang lain ada dua kategori. Berkurban untuk orang lain dengan biaya dari orang lain. Berkurban untuk orang lain dengan biaya dari kita sendiri. Berkurban untuk orang lain dengan biaya dari kita sendiri harus ada izin bila orang lain itu sudah balik. Tapi berkurban untuk orang lain dengan biaya orang lain itu namanya wakilah. Seperti panitia kurban itu namanya wakilah. Jadi bedanya kalau berkurban dari kita, uang kita, harta kita, kita niatkan untuk orang lain, minta izin dulu dari orang lain, kemudian pembagian kurban tersebut kita yang hak kita yang akan membagikannya. Kalau berkurban dari harta orang lain atas nama kita yang berkorban, tapi dari harta orang lain, posisi kita sebagai wakil atau panitia, itu berarti mutlak hak orang lain. Mau minta semua boleh. Dia cuma mewakilkan untuk sembelihan saja.
Atau dia tentukan untuk pembagian juga boleh, karena dia menyerahkan kepada kita pembagian dan penyembelihan. Jadi misalnya anak tadi karena dia sudah punya duit, punya harta, memberikan uang untuk orang tua, dibeli binatang kurban itu, disembelihkan kurban itu boleh, sah-sah saja. Yang tidak boleh, kita berkorban untuk orang lain yang sudah dewasa tanpa meminta izin. Atau berkorban untuk orang yang sudah meninggal tanpa ada wasiat sebelumnya. Itu tidak boleh, kecuali pendapat sebahagian kecil ulama yang membolehkan berkorban untuk orang meninggal walau tanpa ada wasiat. Berkenaan dengan masalah menggunting kuku dan menghilangkan bulu-bulu bagi orang yang sudah punya niat berkurban sebelum penyembelihan hewan kurban, ini tidak sepakat ulama tentang hukumnya. Dalam mazhab Syafi'i makruh tanzih bila melakukannya tidak sampai mendapat dosa. Dalam mazhab Hanafi tidak makruh tanzih. Boleh. Jadi larangan menghilangkan bulu dan kuku sebelum menyembelih hewan kurban bukan larangan haram, tapi larangan yang sifatnya semacam anjuran untuk tidak menghilangkan. Tapi bukan berarti kalau kita kerjakan kita akan berdosa. Yang nak berdosa dia nak uku. Jadi kapanyang, uke kapanyang hana nyaman li dah yo. Tanda perayaan dan trip yang kau juga nak ana dosa. Sebab larangan nan kelarangan haram dan kelarangan makruh tahrim, hanya makruh tanzih. Disunatkan bagi kita memulihkan. Tapi memulihkan rencana. Untuk ini minta kan dia orang beriman, belum ada duit, itu awal itu. Ini gimana maksudnya? Dia orang yang pribadi, awal tu orang tu sudah belum gimana? Rencana maksud inan kana asbab. Artinya lagi tanya tu rencana long nak ber. Tapi hana mandang tada kukup pirom rolan ini ada rencana. Maksud rencana berkurban artinya sudah ada faktor-faktor aspek yang akan dia berkurban. Minimal dia memiliki binatang. Adapun tidak memiliki binatang, ada uang yang sudah dipersiapkan untuk membeli binatang. Iradah yang sudah konkret. Jadi rencana yang konkret. Rencana yang konkret ditandai, dibuktikan dengan ada niat napeng ke kubah, kage memang kage siapkan kage pemuklek. Orang zaman kage ikat juga kubah pengnya untuk yung kabah ni lemok, kage ikat je tok le. Jadi mamat le pengnya ya merupakan rencana. Rencana lagi dia, mana rencana dah macam juga rencana. Tapi intent sembahyang, hai dom. Surga rencana dah mau. Mana sembahyang, puasa, mana aku rencana ya. Dulu yang kau ini dulu kalau belum. Allah Rabbi lazim berhadap lu di guru. Anak aku enggak banyak. Ini kadang-kadang Rabbi kan kuat dalam keinginan. Nah, ruhnya ini kepada Tuhan silakan. Memang ada tu. Tapi mencoba bicara kepada komitmen keinginannya cukup tinggi. Itu dari kuat itu loh. Menyoka sah nazar, kain ikat kan, kata akad nazar, yang kata masuk dalam murid. Tapi murid orang yang merencanakan udhiyah di situ ada kait, ada syaratnya. Idza ra'al hilal, ketika sudah masuk hilal Dzulhijjah. Sudah masuk tanggal 1. Kita punya rencana untuk berkurban dan sudah masuk tanggal 1 Dzulhijjah. Yang mentang bulan Dzulqa'dah, mentang bulan Ramadan, mentang bulan Rajab nanti. Mesti itu dalam mulut direncanakan kurban raya haji uku. Yang dari mulut juga okey kan. Ketika masuk hilal Dzulhijjah. Ketika kita mau tanggal 1 Dzulhijjah, tanya nak komitmen untuk menyembelih kurban walau belum kita beli hewan. Macam rencana bunuh atau nazar. Sebab nazar secara mutlak itu wajib disembelih dalam tahun itu. Jadi ada muka lazim betul si kurban. Ada pegah dalam tonyonya wajib segera disembelih. Ada rezeki anak dia minta. Nah sebab dia ada milik. Hikmah darinya apa nabi? Hikmah apa? Lupa harumian? Enggak masuk. Mana dia? Min mangin. Asunat meninggalkan. Berarti dengan anak takwa hukum ada. Apa hikmahnya? Apa faedahnya? Bertanya.
Hikmat Rasulullah melarang menghilangkan bulu dan kuku bagi orang yang sudah punya keinginan berkurban sebelum menyembelih kurban, karena pahala daripada berkurban itu meliputi semua juzuk dan anggota tubuh dia. Jadi menyonang kata kau tina sebahagian tu kah agada. Jadi udhiyahnya semacam tebusan. Jadi ketika orang berkurban seolah-olah dia menebus, menjadi kafarah atau penebus dosa-dosa. Jadi nyan hikmat di. Tapi kan berarti tegedi nang kata kau berarti anak ampun dosa ada yang kata kau nyan sebab nyan pun nak berbeda pandangan ulama. Nah yang berkata yang gebangkit di akhirat nanti kuku dan rambut yang kita mati ketika kuku dan rambut tersebut masih menempel pada badan neo. Nyoke yang kata kau mulai te kelas SMA jamun dah kau ke. Mati tu umur 65 yang paling nak litat dah muka yang. Yang pina na beda-beda pandangan ulama. Maka karena na beda-beda pandangan tidak sepakat ulama mengadakan makruh, malah ada yang berkata seperti dalam mazhab Hanafi boleh-boleh saja tidak makruh. Dan yang berpandangan makruh pun tidak sampai berdosa, cuma makruh karena meninggalkan sebuah anjuran. Di maksud makruh ini kalau bahasa kita dipandang kurang indah, kurang baik. Karena makruh tanzih. Makruh tanzih tidak berdosa, yang berdosa makruh tahrim. Makruh tahrim itu dosanya di bawah level dosa haram. Kalau haram itu dosanya lebih tinggi, kalau makruh tahrim dosanya di bawah, kalau makruh tanzih tidak berdosa, cuman dipandang kurang elok. Kurang elok, tapi hanya jadi masalah. Lagi mesti contoh je tanya kalau nikah, golong dia intat into je tahu bak rumah tuan kurang elok. Ya cara agama nah harim, harim longgah halu. Malam pandangan adat kurang elok. Ya jamun gugur hemnya. Golong dia intat ku tahu. Lepas dia intat kerja urun tuha le kan. Ya urun tuha put, tuha kampung, menduman, tuha adat, keci. Ya urunnya golong kerja katanya mendahului. Padahal secara agama sah-sah saja kalau nikah. Cuma dipandang kurang elok. Di kurang elok itu namanya makruh. Makruh tanzih, dia tidak berdosa. Nakal kurban ada 3 nakal dalam agama kita. Nakal main, nakal zakat, nakal kurban. Nakal bahasa Arab, bukan nakal bahasa Indonesia. Nakal bahasa Indonesia kenakalan. Nakal dengan kaf. Maknanya memindahkan. Memindahkan pendistribusian zakat dari alamat pemberi zakat. Memindahkan pendistribusian kurban dari alamat pemberi kurban. Penyembelih kurban. Itu namanya nakal. Hukum nakal ada 2 pendapat ulama. Pendapat yang unggul hukumnya haram. Kapan udhiyah tersebut baru dinamakan nakal? Ketika sudah disembelih dalam bentuk binatang. Tapi dalam bentuk uang belum dikatakan nakal. Misalnya Bapak Ibu mentransfer sejumlah uang dengan harga 1 ekor lembu ke Sigli. Itu bukan nakal namanya. Karena belum dalam bentuk binatang kurban. Tapi ketika sudah wujud dalam bentuk binatang kurban, kita sembelih misalnya di tumpuk tengah, kemudian semua binatang yang sudah disembelih tersebut diangkut ke di ucunda, diajuk keluarga ini, hukumnya haram menurut pendapat yang unggul. Apa alasan haram? Memutuskan harapan fakir miskin yang ada di situ. Pada saat yang sudah ilmu benar, anak yatim, urang gasin, urang janda yang gasin-gasin, kagijing-gijing wacara nasah yang ramai-ramai tak urang. Oh nasi kurban. Kalau begah banyak yang satu. Aja mangat yang satu mak pegat sate, satu mak tut broken mak cerun ke si, dapre bagi si nasah. Padi balu ke semesi yang na bedarah tok tinggal, si mandum gangkut gume ke di kandang. Kurang guna mudah tu ana gejo betul. Yang ni alasan hari. Jadi nakal zakut lagi si hukum. Jadi haram karena memutuskan harapan fakir miskin. Maka dalam agama tanya ke dosa haram pelanggaran. Tapi kalau masjid yang kaki bagi hak, tanya dia tapi. Am yang kali bagi. Masjid tanya nada balu mau jadi nak bagi hak. Tanya sekian tumpuk yang ada hak. Tanya dia dapur penulu ada sini. Sama menoleh. Yang haram nakal itu udhiyah wajib.
bukan udhiyah sunat. Punya udhiyah sunat, bukan udhiyah nadar, bukan udhiyah wajib, boleh nakal. Karena udhiyah sunat dianjurkan bagi 3. Satu bahagian diberikan kepada fakir miskin, satu bahagian dimakan untuk diri sendiri sebagai tabarruk, mengambil keberkahan, kemudian satu bahagian diberikan untuk orang kaya. Kurban yang diberikan untuk orang kaya namanya hadiah, bukan sedekah. Yang namanya hadiah tidak boleh dijual kembali, harus dimakan. Kurban yang diberikan untuk fakir miskin namanya sedekah. Ketika namanya sedekah berarti milik si fakir. Boleh dia makan, boleh dia dendengkan, boleh dia kasih untuk orang lain, boleh dia jual untuk tukang bakso. Karena milik dia, milik si fakir miskin. Jadi ada tiga kategori kurban sunat. Ada kategori makan untuk diri sendiri, ada kategori sebagai bentuk menghormati orang lain namanya hadiah, ada kategori tasadduq sedekah. Yang namanya sedekah ini yang sebut milik, yang jadi milik. Maka panitia kurban kalau ingin jual kulit binatang kurban, ada hilah, ada solusinya. Kalau langsung jual haram dan tidak sah. Karena ada hadis tu mamba'a jilda udhiyatin fala udhiyatalah. Orang yang menjual kulit binatang kurban, maka tidak ada kurban baginya. Maka haram hukum menjual kulit sapi dan kulit kambing, walau dengan alasan tidak ada yang mau makan. Orang asal tim baju, asal baju, tim baju kulit. Orang asal baju, tuliung baju, orang itu, orang tak kulit. Jadi solusinya kasih dulu buat orang miskin, tapi yang miskin yang orang kaya. Buat janji. Kira-kira pilih orang yang bisa kita percaya, buat janji. Nah, ini saya kasih untuk bapak, nanti kasih lagi ke kami biar kami jual. Jadi cacok je pipluh boh lemah. Azi pipluh boh lemah. Usaha mendung kulit lemah, juk ke orang bakir benar. Kami lihat kan. Kemudian beliau menyerahkan lagi ke kita untuk kita jual. Itu boleh. Kalau langsung dijual, itu tidak boleh hukumnya. Punya tajuk orang kaya hanya ulo. Orang kaya yang menerima daging udhiyah wajib untuk dimakan. Bukan tidak menjadi milik. Karena harus dipaham dulu, misalnya kita datang ke kenduri orang. Itu apakah milik atau izin? Itu izin namanya, bukan milik. Misalnya sudah dihidang di sini ada 40 hidangan piring, 40 piring untuk 40 orang tamu. Kemudian oleh tuan rumah mempersilakan. Kadungku bismillah. Yang adat Aceh kemudian kan? Kadungku bismillah. Itu apa namanya? Apa hidangan yang ada di depan kita dimilikkan untuk kita atau hanya sekedar membolehkan? Kalau dalam hukum agama namanya membolehkan atau ibahah, bukan milik. Maka kita yang lagi duduk di hadapan hidangan haram memanggil orang lain tanpa izin tuan rumah. Ada baju bu lewat ngan. Lewat ngan tabo kuliah beliau. Tahu hai piu dah nak kau rimpak. Itu haram hukumnya. Minta izin lu yang tuan rumah, pegah bak formo nangan lu, bak lu uhi dah nampak bunga. Dia le damang ke le formo je ni damang je kena yang merujuk. Yang namanya ibahah selama kita masih di situ makan semau kita. Asal tidak boleh bawa pulang. Kecuali oleh yang punya rumah sudah mengizinkan secara jelas. Saya nak tradisi lagi bak kamu sama langa, ikan le tuan rumah, ya tunggu tinggal piring ke kamu. Yang mereka ikan tinggal piring, yang cok plastik itu. Yang ada plastik pasal langgu biar, habis. Yang habis baju hinan puo mendung. Tapi yang ana izin secara jelas dari tuan rumah, ana hanjit dengan puo mesti baju hinan. Hinan BBE je. Sanggup hinan baju mangkrek tu faham mano. Silakan halal mali mangkrek ali. Yang hanjit puo, dah hanjit juk kur lain. Itu beda antara hadiah ibahah dengan tamli. Jadi kurban untuk yang orang kaya itu namanya hadiah bukan tamli. Tapi kurban untuk fakir miskin itu namanya tamli. Menoleh. Hukum dasar tidak boleh kecuali ada izin dari yang punya kenduri atau sudah berlaku tradisi. Misalnya di tempat tersebut sudah berlaku tradisi ketika datang warga ke Menasah ada tradisi bawa pulang.
Selagi sama langan nak gejuk yang bawa pulang biasa belukat. Di lepas bu tanya, nanti si kana aju orang yang puduk belukat tampil langan tong. Atau dia gedi hana gepuduk samping, geletakkan pada satu tempat, tinggal waktu kita pulang ambil sendiri. Itu sudah berlaku tradisi namanya. Nah pasti lah. Ya kalau berlaku tradisi je lagi di Komandan Jo. Di PD namanan, di PD mulut biasa support. Yang batang saudara kan di kau bunga. Dia support mulut. Yang puan dia namanya kandungan-kandung, ada mesti kejuk juga kandung. Itu namanya sudah tradisi, boleh. Ini kenduri yang tidak ada tradisi, misalnya acara syukuran di rumah. Yang acara syukuran di rumahnya hanya tradisi puo. Tapi punya mulut karena memang yang punya kanduri sudah mengantarkan ke menasah, dan yang namanya menasah kan pasti tidak ada warga yang tinggal di situ. Memang gak tradisi kejuk pulau ngi puon tu. Punya kau di rumah-rumah anjeun kecuali karena pernyataan yang jelas dari yang punya rumah. Tapi kenapa yuk kulit turun mesti 6 bol kita coba tidak urung makan untuk yang pertama, yang kedua berpikir menang itu lagi urung kangkol. Pak kangkol pikirnya ini yang kira anak ada berpikir. Pertama tajuk kulit lemau ke Cirauriang. Karena warga sudah diberikan daging, maka memberi kulit untuk satu orang dibolehkan saja dan anak anggap anak adik. Sebab jika ke Nurul Ayah gitu. Am yo ragu berapa yang leda yang kau tung kulit. Pasti ke air ku anak tung berlaku anak-anak kuku. Jadi karena hanya satu orang atau dua saja yang mau menerima, maka kita tidak dianggap kurang adil dalam pembagian kulit. Karena memang tradisi batnya anak baju kulit. Kecuali yang di sebagian tempat itu pun kalau orang yang ahli membuat kerupuk kulit dan kukut. Ya anak urung yang baju kulit yang sampai kulit menantang anak. Jok ke tirau urung anak bagi rata. Meno kepada seluruh warga kali bagi daging bertumpuk. Kemudian enggak tinggal kulit. Intinya kulit tersebut biar bisa diuangkan, ya kan? Agar dia tabayuh ke panitia. Cara haji baik langsung panitia menjualnya, tapi serahkan dulu kepada satu orang fakir. Setelah orang itu menerima, kita minta kembali. Tapi dengan catatan seandainya dia tidak mau menyerahkan kepada kita, sah-sah saja. Anak haji kemiliknya. Maka haji benar kena lembaga bawai orang yang kita percaya. Ya. Itu le dah cak yang balik ju, ju berangkat ju. Nak kan ju gulung pula kelem. Purai tingkai juga. Purai tingkai ni tu menang kelem. Nah dapat berapa ni? Dia gedi merempak orang medan-medan. Kakak dengan panitia, kakak dah apa kan? Boleh berah malam. Yang kecak apa belau juga roga. Kan ju gulung di pulau krek bebas kan. Pajan silam ba. Lagu 200 ribu balik krek 3 juta. 2 juta dengan buka ju kerana kan. Dapat berapa ni panitia? Maka ada urang yang kira-kira bangun becut. Yang kira-kira juta olah itu yang kan? Hai, yang ke yang nyo rengen nah la kali. Am yang hanangun kan la kenya benda komisi dong mah. Kita yang ruang Nabi. Zikir pada tempatnya. Beda tahu. Zikir pada tempat yang naji menoleh contohnya. Tempat najinya yang memang dibuat untuk naji. Nah tempat yang najis dipegatkan untuk naji, tapi lebih sering menaji. Menyo dipegat tempat untuk menaji, contoh isi. Naji, nah urun doa anak naji. Nah, kapati menaji. Memang tempat iblis nah. Mak wajin dalam kitab. Mak wajin tempat bersarang jin nah. Jadi urun lah WC yang nyo sering lama-lama dalam WC. Nanti kamu duri kan ngempor tempatnya. Itu tamu itu yang ada bibit-bibit nanti kamu duri ngempor tempat. Gaji betah lama-lama kan. Jadi mio lagi WC toilet atau bahasa Aceh kakuh kan.
Yang haram dia berzikir inan. Jadi berzikir lah mati, baik bergerak lidah. Yang bergerak lidah dosa. Pasai dibuatkan untuk tempat najis secara khusus. Cuman berpotensi banyak najis karena ada darah-darah ikut. Ini minta berzikirinan selama keniatannya untuk memperolok-olok kalam-kalam Allah. Ana upu. Nah, lebih baik yang lebih asan, lebih bagus lem. Jangan nampak suara. Berzikirlah mati. Sebabnya memang tempat yang potensi menajis. Darah ikut juga. Tapi lagi tempat khusus dipegang untuk menajis lagi toilet pun lanjut. Kalau gelih dia kelihatan bersih. Ada kelihatan bersih. Lagi apa pasai je. Walau inan nak darah-darah. Sebab memang dipegang pasai kan untuk tempat menajis. Cuman sering terjadi najis inan. Betul. Sudah. Juga pengumuman di panitia. Anjir secara umum bayar kita ke perjelas lewat tirau-tirau. Mio kita yang kamu publo jo kedeh jeut ana maso yang so dekat orang kaya. Mio orang kaya langkawannya orang kaya anjir ke publo haru ke hana ke milih Iban. Mio ke pasti orang kaya jeut. Sebab kulitnya nahak ke memandum warga. Mereka bagi ke tiro, berarti kahak orang tiro kan. Yang lebih agak dapur tentai je le mangat je pemilik kanya. Sebab mereka gejuk dari kanya ketanya hana kulit kurban. Gejuk milik kanya. Sama lagi contoh mesti takut. Lemu ulam lang yang biasa praktek le tunggu-tunggu daya. Lemu ulam lang gehoi santri yang gasin-gasin medhedro. Gejuk jakut. Mereka gejuk mengkajuk ke milik santri. Gelake kami item jo, mai jo ana apa berapa. Gelake ada gelake ke publo kajuk ke peng. Mengkajuk ke peng tet pengnya kau kena dekah kali jakut. Sedekah je tajuk orang galak nak menjaga fakir miskin. Yang cara mengalihkan mentau. Dilang agama nasib cara mengalih lagi. Jadi, bah. Hanya bahasa orang kampung ngeki. Naki kena naki ki wujud nah. Yang bahasa kamu hilah kan kengki. Yang kiah lah ilmu dia. Dia ngapa dia? Cuma? Konon. Moli.